Baik, ini soalnya ya. Jadi diketahui suatu fungsi fx. Fx itu terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama itu 2x plus 5. Ini untuk x yang kurang dari negatif 3. Kemudian fungsi yang kedua itu x plus 2 untuk x yang antara negatif 3 sampai 3. Dan yang terakhir itu 7, jadi fx sama dengan 7 untuk x yang lebih dari 3. Gitu ya, jadi ini intervalnya sudah jelas ya. Kemudian, nah yang pertama kan itu kalian diminta untuk menggambar grafiknya. Baik, tadi yang pertama itu yang interval x kurang dari sama dengan negatif 3, gitu kan ya. Nah, untuk x yang kurang dari sama dengan negatif 3, itu fungsinya adalah 2x ditambah 5. Ini ya. Nah, ini saya gambar dengan GeoGebra. Nah, kemarin kan saya juga sudah beritahu. Silakan kalian boleh menggunakan GeoGebra untuk bantuan menggambarnya ya. Jadi, untuk membantu saja, tetap kalian harus menggambar sendiri di buku kalian masing-masing. Gitu. Nah, ini fungsinya seperti ini. Untuk 2x ditambah 3 ya. Dan intervalnya jelas batasnya sampai negatif 3. Karena ada sama dengannya berarti ada titiknya gitu ya. Oke, terus yang interval berikutnya x-nya antara negatif 3 sampai 3 di sini. Nah, sampai di sini fungsinya adalah x ditambah 2. Ini ya. Fungsinya ini. Nah, ketika x sama dengan 3, di sini kan untuk x ditambah 2 itu intervalnya antara negatif 3 sampai 3 dan 3-nya ada sama dengan ya, berarti ini titik gitu, bukan bulat kosong. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk fx sama dengan 7. Jadi walaupun dia hanya angka, nggak ada x ya, itu termasuk fungsi juga. Fx sama dengan 7, nah berarti ini kalian gambarnya di sini ya, di y sama dengan 7. Nah, perhatikan bahwa di interval itu x-nya lebih dari 3, artinya x sama dengan 3 nggak masuk. Karena x sama dengan 3-nya nggak masuk, di sini saya beri tanda buletan kosong. Gitu ya. Nah, ini kalau di GeoGebra nggak muncul. Ini saya beri sendiri. Gitu. Nah, bedanya yang ini sama yang di bawahnya, ini tadi kan sama dengan x sama dengan 3. 3-nya masuk. Makanya ini nggak ada buletannya. Kalau misalkan kalian mau dikasih buletan, berarti harus terisi penuh, gitu ya. Gitu. Kalau ini nggak ada, ya nggak apa. Kalau nggak ada yang hanya polosan seperti ini, nggak masalah. Karena sudah berarti dia buletan terisi penuh, gitu. Kalau ini, dia harus buletan kosong. Buletan donat, gitu. Oke, untuk yang gambar ada pertanyaan? Nggak ada. Paham ya untuk yang gambar? Paham, Bu. Baik, saya lanjutkan untuk yang soal yang B. Ini ya, saya tuliskan di sini fungsinya 2x tambah 5. Ini ya. Soal yang B itu tentukan nilai limit fx untuk x yang kurang dari untuk x mendekati negatif 3. Nah, saya ganti pennya dulu. Oke. Nah, dari ini kita coba, langkah pertama kan tetap kita harus perhatikan ini dulu ya. Pendekatannya itu x mendekati negatif 3. Nah, ternyata untuk x mendekati negatif 3, dia ada di sini, di apa? Batasnya, ya kan? Nah, kalau kita lihat menggunakan gambar, nah, kalau dengan gambar ini ya, di sini ya. Jadi kalau menggunakan gambar, kita diminta untuk mencari pendekatan yang di daerah sini. Kalau dari gambar sudah nampak bahwa limit yang mendekati dari kiri itu hasilnya adalah negatif 1, dan limit yang mendekati dari kanan itu hasilnya juga negatif 1. Berarti langsung bisa kita simpulkan bahwa limitnya itu
sama dengan negatif 1. Nah, itu kalau dari gambar. Lalu bagaimana kalau kita nggak menggambar terlebih dahulu? Kalau nggak digambar, berarti mau nggak mau kita harus hitung dulu limit kiri dan limit kanannya. Gini ya, misalkan kita hitung dulu yang limit kiri. Berarti X mendekati negatif 3 dari kiri. Kalau dari kiri berarti menggunakan fungsi yang mana? Yang satu atau fungsi yang kedua? Yang pertama ya, karena dia limit kiri. Oke, karena dia dari kiri, gitu ya. Berarti yang pertama. Berarti fungsinya 2X ditambah 5. Nah, kita hitung. Berarti 2 kali negatif 3 ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 6 tambah 5. Negatif 1. Kemudian limit kanannya kita juga perlu hitung. Dari kanan berarti pakainya yang X plus 2 sama dengan negatif 3 ditambah 2. Negatif 1. Hasilnya sama. Karena hasilnya sama, jadi dapat kita simpulkan bahwa limit fx untuk x yang mendekati negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Ini kalau secara matematisnya ya, tanpa menggunakan gambar terlebih dahulu. Gitu. Ada pertanyaan untuk soal pertama? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, selanjut soal yang C. Soal yang C itu, tentukan nilai limit fx untuk x mendekati 3. Nah, kita balik lagi ke interval yang dibatasi tadi. Ternyata 3 ini juga terdapat pada batas ya, batas antara dua fungsi. Gitu. Nah, karena dia terdapat pada batas, jadi kita tetap harus menghitung limit kiri dan limit kanannya. Limit kiri, 3 dari kiri. 3 dari kiri berarti fungsinya yang kedua ya, 3 dari kiri itu. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian limit kanannya, limit X mendekati 3 dari kanan, 7. Nah, limit fungsi, ini limit 7 ya. Limit 7 untuk X mendekati 3 hasilnya adalah 7 itu sendiri. Gitu. Jadi kalau di sini isinya konstanta, jadi hanya bilangan, itu limitnya ya bilangan itu sendiri. Gitu. Gitu ya. Nah, ternyata limit kiri dan limit kanannya itu berbeda. Makanya limitnya tidak ada. Jadi kita simpulkan dia, saya tuliskan ya, karena limit fx dari kiri tidak sama dengan limit fx dari kanan, maka limit fx untuk x mendekati 3 tidak ada. Jadi karena limitnya tidak ada, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka dia tidak ada. Nah, kalau kita coba cek dari gambar tadi, limit fx untuk x mendekati 3. Berarti di sini ya kita akan hitung untuk pendekatan 3 di sini. Nah, dari gambar sudah nampak bahwa limit kirinya itu hasilnya 5. Sama ya tadi ya. Kemudian limit kanannya ini hasilnya adalah 7. Karena nilainya berbeda, otomatis kita simpulkan bahwa limitnya tidak ada. Gitu. Ada pertanyaan untuk yang ini? Paham ya? Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Iya, kalau ini berlaku kalau dia ada di batasnya, kayak ini loh. Ini kan limit X mendekati 3.
3 itu kan ternyata di batas antara fungsi yang kedua dan fungsi yang ketiga. Jadi kita harus cari keduanya. Gitu. Tapi kalau dia nggak di batasnya, kalau nggak di batasnya itu misalkan untuk nanti soal yang D itu kan negatif 4 ya. Negatif 4 kan bukan di batas. Jadi nanti cukup menghitung satu saja, nggak apa-apa. Nggak usah limit kiri dan limit kanan. Oke, kita lanjutkan untuk yang D ya, biar semakin memperjelas yang tadi. Nah, yang D ini, tentukan nilai limit fx untuk x yang mendekati negatif 4. Nah, negatif 4 kan masuknya di yang ini, yang pertama. Ya, x kurang dari sama dengan negatif 3. Karena sudah jelas ini di daerah yang pertama, bukan di daerah perbatasan antar dua fungsi, jadi kita langsung hitung saja. Tidak perlu menghitung limit kiri dan limit kanannya. Limit x mendekati negatif 4, yang atas ya, 2x ditambah 5. Yaitu 2 kali negatif 4 ditambah 5. Negatif 8 tambah 5 sama dengan 3. Begitu. Ya sudah, jawabannya ya ini. Berarti limit fx-nya adalah 3. Gitu. Oh iya, min 3, maaf. Negatif 3. Makasih. Gitu. Paham ya? Jadi silakan dibedakan yang tadi, yang AB sama maaf, bukan AB tapi BC sama yang D. Paham ya? Saya lanjutkan untuk yang E. Nah, Oke, yang E itu kan X-nya mendekati 2. Berarti berada di daerah fungsi yang kedua. Gitu. Limit X plus 2 untuk X mendekati 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu. Sudah cukup seperti itu kalau kita menghitung limit yang kita sudah tahu bahwa dia tidak di perbatasan. Karena kalau nggak di perbatasan kan sudah pasti nilainya hanya 1. Tapi kalau yang di perbatasan ada 2 kemungkinan. Bisa jadi nilainya sama, bisa jadi beda. Kayak tadi. Kalau yang bukan di perbatasan sudah pasti dia hanya punya nilai 1. Gitu. Nah, terus yang terakhir, yang F. Nah, ini yang F. Tentukan nilai limit fx untuk x mendekati 5. X mendekati 5, dia masuknya di fungsi yang ketiga. Berarti limit x mendekati 5, fx-nya adalah 7. Nah, limit dari suatu konstanta itu nilainya adalah konstanta itu sendiri. Gitu. Nah, ini mau x mendekati berapapun, misalkan x mendekati 100, ya hasilnya juga 7 juga. Jadi limit dari suatu konstanta ya konstanta itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu sifat dari, kalau kalian buka halaman 32 di LKS, itu sifat yang pertama. Pemanfaatannya seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah selesai. Ada pertanyaan?